Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2803 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua percaya bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita semua sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, yang pertama kita harus teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Amin. Firman Tuhan ini berkata di ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara tidak teliti, tidak memperhatikan apa yang saudara dengar, akhirnya apa? Mati rohani saudara. Karena apa? Tidak teliti, tidak memperhatikan. Saudara lihat sekarang ini. Banyak orang ada dalam kebaktian. Mereka ketika firman Tuhan disampaikan sepertinya duduk diam. Tetapi apa? Mereka tidak teliti, tidak memperhatikan firman. Mereka sibuk dengan HP mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, kita harus teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Karena kalau kita tidak teliti, kita tidak memperhatikan, jangan-jangan saudara mendengar ajaran-ajaran yang menyesatkan saudara, amin-amin saja. Makanya saudara jangan sembarang berkata-kata amin. Kalau saudara tidak teliti, tidak memperhatikan, terus saudara lata ketika pembicara itu berkata amin, saudara ikut-ikutan saudara. Padahal saudara tidak memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan. Akhirnya saudara mengaminkan apa yang keliru. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, saudara harus teliti memperhatikan. Amin. Kenapa kita harus teliti dan memperhatikan? Karena di akhir zaman ini akan ada banyak penyesat-penyesat. Mereka menyesatkan orang-orang percaya dengan ajaran-ajaran yang
kelihatannya norma-norma kehidupan yang disampaikan itu memang real. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara, berkali-kali saya katakan, coba saudara perhatikan. Penyesat-penyesat, mereka memakai ayat firman supaya kita masuk ke jebakan mereka dengan berkata, oh sama kok ajarannya, ini firman Tuhan. Tapi saudara, mereka membawa saudara keluar dari kebenaran itu. Saudara perhatikan saksi Yehova, Mormon, dan lain sebagainya. Untuk memikat orang-orang Kristen, mereka pakai ayat-ayat firman sebagai iklan mereka. Tapi ketika saudara masuk ke perangkap mereka, saudara akan mendapati bahwa yang mereka bahas itu bukan firman Tuhan. Yang mereka bahas, yang mereka anggap benar, tapi belum tentu itu benar menurut firman. Mulai ada kebenaran-kebenaran di luar firman Tuhan yang mereka buat, saudara, sehingga kita yang sudah masuk ke dalam perangkap mereka, sulit, saudara, untuk keluar. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, ikan yang terbawa arus itu biasanya ikan yang sudah mati, saudara. Ikan yang masih hidup, dia cenderung melawan arus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara harus teliti, memperhatikan, dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena tadi saya katakan, di akhir zaman banyak penyesat-penyesat yang datang, mereka yang membawakan satu pengajaran yang kita anggap, wah ini sesuai dengan firman Tuhan, tapi ternyata itu hanya kamuflase mereka. Itu hanya umpan mereka yang menyebabkan orang yang tadinya yakin bahwa ini belajar firman ternyata menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara harus teliti dan memperhatikan firman Tuhan supaya saudara dapat membedakan mana ajaran yang murni firman Tuhan dan mana yang palsu. Makanya selalu saya dorong saudara untuk selalu baca firman Tuhan. Amin. Supaya saudara tahu apakah yang disampaikan ini murni firman Tuhan atau jangan-jangan itu palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya saudara harus selalu baca firman Tuhan, supaya saudara dapat membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya ikut-ikutan. Kita harus kritis, amin, pada ajaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan dikatakan saudara harus teliti dan memperhatikan, saudara harus kritis. Ketika mulai ada pengajaran-pengajaran sesat masuk saudara, saudara tidak terbawa arus. Saudara perlu kritis juga. Kalau ini nggak benar, saudara tanya. Saudara harus kritis. Kalau yang disampaikan itu mulai melenceng dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Oleh karena itu saudara, kita harus teliti memperhatikan firman Tuhan dengan saksama. Amin. Karena iblis nggak suka saudara selamat. Dia mau menyesatkan saudara. Dan banyak orang yang tersesat, mereka adalah orang-orang yang tidak teliti dan tidak memperhatikan firman. Saudara dan saya sudah mendapat keselamatan itu, selalu belajar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kita orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang yang sudah mendengar Injil. Mereka sudah menjadi orang yang aktif dalam beribadah. Sudah
orang Kristen. Tetapi sayang mereka menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Di luar sana ada banyak orang Kristen yang mencari kenyamanan. Mereka merasa bahwa gereja yang benar itu membuat mereka tidak nyaman di dalam gereja. Mereka cari gereja yang baru, yang mengajarkan hyper grace, yang mengajarkan kamu nggak apa-apa kok berdosa, yang penting kamu rajin ke gereja, rajin memberikan persepuluhan dan sebagainya, kamu aman. Nggak apa-apa buat dosa, malah Tuhan akan buat kamu sukses. Saudara, banyak orang begitu, saudara. Di luar sana mencari kenyamanan. Mereka mencari gereja yang tidak ada gembala tetap di sana. Supaya apa, saudara? Supaya mereka tidak terpantau kejahatan, dosa yang mereka lakukan. Mereka merasa nyaman kalau mereka tidak ditegur oleh dosa. Mereka merasa nyaman kalau hamba Tuhan yang bicara hanya berkat, tidak menegur dosa. Mereka merasa aman di gereja itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara seperti itu, saudara menyanyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, betul kita mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita selamat. Tapi saudara jangan menyanyiakan keselamatan yang besar itu dengan saudara mencari kenyamanan di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada di dalam gereja yang terus menegur saudara supaya saudara hidup menjadi manusia baru, hidup dalam pertobatan, saya mau katakan, Tuhan mau saudara ada di tempat itu. Supaya saudara menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Ada berapa banyak orang di luar sana menyanyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Sudah menjadi orang Kristen, pakai saudara simbol-simbol kekristenan berupa salib. Sekarang ada lagi baju gambar Tuhan Yesus, saudara. Tetapi mereka ada di tempat-tempat yang gelap. Mereka justru memperlihatkan hal-hal yang mempermalukan Tuhan. Karena apa? Mereka memakai simbol-simbol agama, tetapi mereka hidup dalam dosa. Mereka menjadi mucikari, mereka ada di tempat perjudian, mereka melakukan kejahatan, dosa. Tetapi saudara, ada simbol-simbol agama yang mereka pakai. Bukankah itu saudara mempermalukan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya kita jadi berkat. Amin. Jadi garam, jadi terang di dalam kegelapan dunia ini. Kita harus berdampak, kita harus berpengaruh, kita harus jadi berkat. Tetapi kenyataannya kita kadang-kala mempermalukan nama Tuhan karena kehidupan kita yang tidak benar itu. Bapak Ibu Saudara, jangan menyanyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saudara harus menghargai, menghormati, menjaga kehidupan saudara supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga saudara, kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus menjadi saksi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan di ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita harus menjadi saksi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kesaksian yang kita sampaikan kepada orang lain, saudara, kita harus memastikan bahwa kesaksian kita untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Untuk membuat orang yang mendengar itu iman mereka semakin dikuatkan. Amin. Dengan kesaksian kita,
membuat orang termotivasi iman mereka untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, jangan sampai kita bersaksi, tetapi kita mau menonjolkan kesombongan di balik kesaksian kita. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa banyak orang bersaksi, tetapi sebenarnya bukan untuk mempermuliakan Tuhan, tetapi untuk menyombongkan diri mereka, yang mereka bungkus melalui kesaksian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang bersaksi, saya nggak sombong ya, saya Tuhan berkati, puji Tuhan, saya dapat mobil mewah, saya dapat membeli lagi villa ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita bersaksi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kesombongan. Bertobat, saudara. Tuhan gak suka dengan kesaksian-kesaksian seperti itu. Makanya di dalam pelayanan kami, di komsel-komsel, saudara harus bersaksi. Bersaksilah ketika kita sudah memberitakan kabar baik. Itu mempermuliakan Tuhan. Jangan lagi bersaksi dengan hal-hal yang kita bungkus dengan kemasan rohani, tapi maksud dan tujuannya itu tidak mempermuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, saya yakin dan percaya, orang yang menjadi saksi Tuhan adalah orang yang digerakkan Roh Kudus. Amin. Karena kan firman Tuhan berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Amin. Jadi seorang yang menjadi saksi Tuhan, sudah pasti orang itu digerakkan Roh Kudus untuk menjadi kesaksian. Amin. Yang meneguhkan, yang menguatkan orang yang mendengarnya. Sehingga orang yang mendengar semakin percaya Tuhan, mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, tugas saudara dan saya yang adalah orang-orang yang diselamatkan karena pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil, saudara sekarang harus bersaksi. Harus menceritakan kesaksian kepada orang-orang di luar sana tentang Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidup saudara yang tadinya gelap sekarang ada di dalam terang kasih Kristus. Amin. Saudara harus menjadi saksi Tuhan yang benar, yang baik di sana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang harus kita kerjakan, lakukan. Kita semua sudah diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita semakin teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu adalah murni kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita taruh itu dalam hati kita sehingga dia dapat bertumbuh. Amin. Dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, dengar, perhatikan dengan baik. Saudara yang kedua, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Supaya kita yang percaya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harusnya mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Bukan sebaliknya mempermalukan Tuhan dengan cara hidup kita yang gak benar. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi menyanyiakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, kita belajar, kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sebab ketika kita bersaksi, tanda-tanda heran akan menyertai kita. Mujizat-mujizat, kekuasaan dari Roh Kudus Tuhan akan nyatakan dalam kesaksian kita, dalam kehidupan kita. Nama Tuhan akan ditinggikan. Semakin banyak orang percaya Tuhan Yesus melalui kesaksian kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan.
Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.